depan lu udah ada tim-tim yang memang Ternyata ada informasi di mana kapten terkuat di bumi berhasil mendapatkan satu orang, di mana ditukar juga Legalot 1-1 melawan Burst the Sky kali ini. Burst the Sky sudah terculik, tapi RRQ ada sudah berhasil mendapatkan 2 poin kill, di mana Legalot harusnya masih sempat tertolong. Sangat komit, sangat solid. Inilah dia kekuatan FF Indo bersatu. lihat. Langsung ditabrak. Infos Sport bakal langsung perang maju karena depan kapten Septertin sendiri ada melawan 2 orang sekaligus, memberikan badan, memberikan uang dan uang, tetapi bakal coba dikenal dan 2 orang sekaligus. Udah berhasil dapat 1 tukar 2. Mr. 05 harus terkenal dan begitu aja harus di end, tapi masih bakal coba cover Street. Berhasil dapat si satu juga Street. Berhasil dapat si satu lagi menyitakan Street. Apakah Street bakal save the day untuk Infos Sport? Bakal ada Karamel. Terlihat jelas Rebel keluar yang sangat bagus. Street moment bakalan langsung coba jam-jam sedikit lagi. Gua cek refleks yang sangat baik dari Street, masih lengkap full, darahnya penuh, dibuka keluarnya bagus banget, cepet banget karena Karamel. Street versus Karamel, who will the game? This is Infosys Sport, kekuatan FF Indo bersatu. Street save the day dan mendapatkan 4 orang sekaligus. Gaming dan udah ada RRQ yang melakukan pergerakan juga sambil memberikan firing dulu dari O'Connor. Eevee the Cross juga harus jatuh di sana oleh KOG, bakalan berperang sedikit. KOG juga bakal menarik diri, di mana depan O'Connor berhasil mendapatkan the Cross di sana dari Eevee TH, dan juga ada BO yang harus jatuh oleh Fozzy Azai. Sangat baik dari Total Gaming, langsung mendapatkan 1. Tapi kalau kita lihat ada di Long dengan pelontarnya, bahaya sekali di Long. Sudah ada pelontar tadi di tangan kalau kita perhatikan, dan bakalan ada Chansu juga membuka glual. Lux juga terlihat di depan, bakal coba diadu sedikit. Adu aim dari arah yang berlawanan. KOG dan juga Evil Thailand atau Eevee TH bersiap. Legalot setengah darah Delang. Chansu bakal membuka diri untuk membuka jalan. Pac-Man berhasil dapat di 1. Gaga, awas, berbahaya sekali Legalot. Cukup sekarang harus terkenal dan begitu saja. Bakal dibuka tetap oleh Pac-Man, mencari sisa player yang ada, dan kena harus tumbang di posisi kelima. 9 maksud gua, dan udah ada 4 kill Eevee Thailand, dan Eevee Thailand harus tumbang di posisi ke-8. Total Gaming juga udah puas di posisi ke-7, menyitakan di depan ada RRQ. Depan seperti Rembo, maju, langsung coba nabrak. Tamkau di sekadar hilang, bakal coba langsung ditembak dari kejauhan Rembo. Cukup sekarang tapi harus kena knockdown dari kejauhan kapten. Ini dia, berhasil memanfaatkan momentum. Asal pecahnya perang, Dilong dari Eevee TH dan juga Eevee. Coba langsung dihabisin begitu ya, Kim Chen tukar Dilong. Bakal coba langsung dihabisin. Ada yang kena, bakal coba manfaatin the crash. Bisa dapetin band, masih coba nyari. Eevee TH-nya harus fokus ke Abu dan juga Mr. 05 dari arah kejauhan. Keluarnya juga bakal langsung dihujani. Mafia Bala gak bakal punya kesempatan karena ini adalah Abu. Bakalan coba langsung tembak dengan cross saya. Mr. 05 dengan 1 AUG-nya berhasil mendapatkan 1 poin lagi. Udah kelihatan ada yang kena knockdown. Bakal coba langsung dihabisin, dicari di mana sisanya. Mafia Bala ternyata masih bisa memanfaatkan patahan untuk memindik-mindik, sneaky masuk ke circle berikutnya. Tapi yang jadi sisi positif adalah Eevee tertahan untuk masuk ke circle berikutnya, Pak. Bener banget, karena kalau gue lihat di sini harus cepet-cepet karena tinggal 20 second lagi zona harus nutup, dan posisi berupaya untuk ngambil circle selanjutnya atau paling tidak berada di rumah paling pinggir, yaitu rumah lantai 3 di area rumah sakit. Tapi udah ada 1 tim dari Hosok yang coba lari ke arah parkiran, bukan satu langkah yang baik karena ada O'Connor yang memantau, langsung ditembak. Itu dia one shot 1 kill dari seorang O'Connor. Tembak lagi kelihatan, iya itu dia keluar udah kelihatan juga. Ada KOG Kevin tapi bakal dimanfaatin harus sama O'Connor, dan langsung dihujani peluru aja oleh O'Connor. 2-3 poin kill. Di mana sekarang udah ada Legalot dan kawan-kawan bakal coba natakin habis permain dari KOG. Hotspot juga masih ada di bawah. Kai di sana harusnya, dan bakal coba langsung dilawan. Di mana kalau kita perhatikan Total Gaming harus posisi ke-7. Pac-Man berhasil dapetin 1 Getbu. Ada yang coba naik di 1 Taga, dan juga ada yang di knockdown, yaitu Legalot bersama O'Connor. Cukup Chansu juga mau jatuh. Sayang sekali momen yang cukup sulit untuk RRQ. Ada Eevee harus posisi ke-6. Bakal coba di double glual. Coba revive dulu. Pac-Man masih bisa merevive 1 Chansu, masih cukup baik, tapi awas banyak peluru datang. Bakal coba langsung di knockdown lagi, dan Pac-Man harus posisi ke-5. Tapi dan ini jadi satu advantage juga karena zona juga masih ada di posisi tengah, Aji. Yes, ini dia Evo sepertinya lebih milih untuk natakin player dari EXP dulu, di mana Punggat berhasil dapetin KOG. Punggat ternyata berhasil melantakan KOG, tapi di sisi lain Abu harus jatuh, harus di revive terlebih dahulu. Di posisi yang cukup sulit, Abu sepertinya gak sempat revive lagi. Bakal coba diadu aimnya dari arah kejauhan oleh Street dengan 1 SPD-nya. Pelebaran sayap dari Kapten Sam 13 ke arah kanan. Di ternyata terduga-duga Sam 13 berhasil dapetin grounding. Last tembak dari arah sebelah kanan. Ada GLX masih coba ditembak dulu. Tidak ada harga. Udah kerasa banget sakit sekarang. Kayaknya jatuh di posisi ketiga. Ini akan menjadi buaya. Momen harusnya untuk Evo System. Memperoleh 3 lawan 4. Bukan sudah jatuh. Satu. Sam 13 dengan 1 baretanya. Satu lagi. Pesta. Ini
Wah, 3 tim sekaligus. EVOS nggak turun di Shrines, padahal Shrines-nya kosong. Wah, dan kali ini sepertinya bakalan juga terjadi early fight yang mana kali ini udah benar-benar saling dekat. Bahkan kita bisa lihat salah satu. Benar, Sam Taten udah pegang plasma gun-nya. Dia udah tahu kalau misalkan di sekitarnya udah ada tim dari House of Blood, tapi di sisi lain juga ada Geek Epis yang berhasil mendapatkan Mafia Bala. Wow, udah mulai banyak banget trading fire. Bahkan The Mess juga tadi gue sempat lihat kalau misalkan di sana tuh ada sekitar 2 tim juga. Jadi bakalan banyak early fight untuk di beberapa poin di kala hari kali ini. Gue rasa keputusan EVOS buat turun di Bayfront itu karena di game sebelumnya mereka itu ditabrak pas turun di arah yang namanya tersisa Crossroad. Oke. Itu ditabrak. Makanya di game ketiga kali ini mereka nggak mau turun di Shrines lagi karena bisa ada kesempatan ditabrak. Tapi udah ada Kai yang kena tembak juga oleh seorang Abu dengan plasma gun. Beberapa pemain cuma dapat plasma gun doang. Abu udah kena tembakan balasan setengah dan udah hilang di sana. House of Blood bakal dijepit. Ini berbahaya untuk EVOS Esports karena Burst the Sky udah mendengar suara tembakan yang terjadi di antara House of Blood dan juga EVOS Esports. Yes, yang mana kita seperti tahu juga kalau misalkan V Gaming juga sempat dapat buya di game pertama. Untuk di next game-nya dia benar-benar dibikin tusun untuk game ke-12-nya. Dan kali ini kita bisa lihat yang mana posisi yang dimiliki sama anak-anak EVOS Esports kali ini benar-benar agak sedikit kelok. Dari sisi kirinya ada HOP dan dari sisi kanannya juga tadi udah ada tim lain juga. Bakal sulit kalau menurut gua kali ini. Iya, Sam Taten juga udah ketembak setengah dan udah hilang. Tapi kalau misalnya ada Glol yang dipasang juga, tapi Abu ternyata terculik oleh salon Comdem dengan MP40-nya berhasil dipulangkan ke lobby. Juga masih ada Bat bakal nembak ke arah Sam Taten. Setengah dan udah hilang. 05 do nothing, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak punya resource kembali. Di mana sama bisa ngomong bakal follow up dari bawah atas, coba untuk menculik pemain dari Burst the Sky. 4 orang langsung komit maju ke arah Sam Taten sendirian. Bat berhasil mendapatkan Sam Taten dengan MP90-nya. Tersisa 05 dan juga pastinya Street. Tapi di belakang udah ada House of Blood yang bakal datang untuk menghajar tim dari Burst the Sky. Satu orang berhasil dijatuhkan. Bakal coba dulu diambil. Kill steal dari 05 dan Ayoge berhasil mendapatkan 1 poin kill yang diamankan oleh seorang 05. Di bawah ada lagi, culik lagi, dapat 2 poin eliminasi langsung didapatkan oleh tim EVOS Esports. 3 dapat 3 juga. Set masih di belakang, masih terlalu jauh untuk nge-follow up seorang 05 kali ini. Wow, ini benar-benar nice play banget untuk anak-anak EVOS Esports. Kita bisa lihat lagi dan lagi, bahkan 1 player lagi didapetin lagi sama Street. Yes, ini kesempatan besar banget untuk EVOS karena adanya House of Blood datang ke peperangan ini. Mereka diuntungkan banget dengan 4 poin eliminasi sudah dikantongin. Bakal coba untuk turun ke bawah terlebih dahulu. Kai sudah terlihat looting dulu dari mayat seorang 05. Udah di follow up juga oleh seorang Street. Bet berhasil mendapatkan 1 poin lagi. 2 orang tersisa dari House of Blood. Ya, kita bakal Enggak, lihat satu-satu. kali ini satu-satu ternyata, dan sedangkan dari EVOS sendiri yang kali ini bakalan berduaan. Dan House of Blood berhasil dieliminasi. Masih ada Bet bakal coba dihajar. UMP 5 poin eliminasi telah diamankan oleh EVOS Esports. Player di sana ini. Yes, gak akan reveal posisinya. Hoisang dalam masalah EXP berhasil dapatkan lagi 6 poin eliminasi. 8 besar masih diamankan oleh tim EVOS Esports. Masih dapat zona juga, sedangkan Street bakal coba untuk menjaga belakang dan memberikan vision kepada 05. Siapa aja yang lagi moving di arah open fieldnya. Itu dia yang mana kali ini juga kalau misalkan dari Streetnya bakalan coba untuk masuk ke circle, gua rasa Mr. 05 benar-benar enak banget juga buat ngecover ke arah Street. Tapi masih ada juga 1 player juga sepertinya beberapa tim itu di sana masih ada untuk di pinggir zonanya, Han. Iya, Monggo juga masih ada di bawah high ground banget. Kevin udah mulai terlihat oleh Legalot juga. Legalot kena tembak, masih ada gol yang cukup baik tentunya Legalot. Tapi face-nya masih level 1 Legalot. Kevin terjatuh kali ini, bakal menjadi bulan-bulanan ayah dari tim yang ada di luar. Udah tembakin juga sama Chanzu, tapi masih ada follow up juga dari tim KOG yang nampaknya menyulitkan untuk Chanzu menembak ke arah seorang Kevin. Wow, dan kita bisa lihat untuk minimapnya kali ini RR dapetin bener-bener enak banget untuk lead circle. Iya, tembakan lagi dari Pac-Man. SVD disiapkan lagi karena Geek Fam bakal coba untuk masuk ke arah tim KOG. Osaka dalam masalah kayak ini. Getbu masih di atas, Kevin dengan bisa selamatkan lagi. Mana GLX masih ada di bawah. KOG mulai terpecahkan dan berhasil mendapatkan Osaka kali ini. KOG masih berani dengan Geek Fam, tapi RRQ berhasil mendapatkan hasilnya. Yes, dan ini bener-bener nice banget buat RRQ. Mereka dapetin banyak banget steal kill, dan ini team fight-nya masih belum selesai. 05 dapat lagi, Beb. Lagi dan lagi pastinya, Han. Dapat kill lagi dan masih ada pergerakan lagi dari RRQ. Pac-Man juga coba untuk nembak ke arah Glue terlebih dahulu. Zona semakin kecil. 05 masih nembak ke arah Golden juga, di belakang masih ada EXP. Ada yang juga berlari di arah open field. Masih terlalu jauh untuk 05. Nampaknya kali ini ada Street di bawah yang harus menjalankan tugasnya, menjaga 05 agar tetap makin aman karena zonanya masih dikuasai oleh RRQ di Revenery. Ya, kita bakalan lihat juga pastinya untuk sekarang Chanzu juga dalam posisi yang benar-benar enak. Dan kali ini dari RRQ mereka punya vision beberapa itu udah benar-benar good banget sih, Han. Aduh, 05-nya keculik sama Pongo dari EXP. Tersisa Street sendirian. Tolong ditahan dulu sampai setidaknya 6 besar biar 10 poin, tapi ternyata belum bisa karena harus tumbal di posisi
masih ke-8. 7 tim tersisa kali ini masih ada RRQ, harapan bangsa, harapan kita semua tentunya. Oke, udah mulai dilemparin juga dan Connor ternyata mendapatkan satu knockdown ya Han di sana. Iya, sekali lagi RRQ bermain dengan cukup baik di arah kalah hari juga, menahan di arah Revenry, tapi ternyata zona yang mentala kalah luar juga. Masih ada Geek Fam yang coba untuk susah payah masuk ke dalam zona, sedangkan kita lihat ternyata DVTH juga yang menyulitkan di arah luar. Tembakan langsung, headshot dari Pac-Man ke arah depan, tembak lagi, 2 orang ternyata balik tengah tembus ke arah gua, tembak masih ketahan, berhasil mendapatkan apis dari Geek Fam. Yes, dan bahkan ternyata Chan juga nge-finishing Cave of Gamer di peringkat ke-6. Dan kali ini RRQ udah langsung mulai turun, lihat. Pac-Man yang masuk, UMP, Total Gaming berhasil dilumpuhkan. 6 poin eliminasi telah diamankan oleh RRQ kali ini. 4 tim tersisa bakal coba untuk masuk lagi ke arah zona-zona terakhir. Jantung sudah di bawah, Panda dan Ban juga masih menunggu. Apis bakal turun, masih ada Pongko dari EXP, Vim Vietnam yang masih bertahan tentunya. Man, udah langsung turun juga kali ini. Wah, 2 orang langsung kalau di harus tumbang kali ini. 1-2, sendirian Pac-Man, tembak terus, tembak lagi dengan snipernya. Pac-Man berhasil mendapatkan punya untuk tim RRQ. Wow, back to back for Indonesia. Hashtag FF Indo bersatu. Oleh V Gaming tentunya. Ya, yang mana sebenarnya dari V Gaming sendiri bakalan coba memutusin buat terakhir. Tapi kali ini Mr. 05 baru aja sampai di atas rumah beton bagian bullseye. Yes, EVOS is coming. Udah nyampe ke arah atap juga. Tim Knight sudah melihat keberadaan dari tim EVOS kali ini. Bakal di fight tentunya 05. Belum megang senjata jarak dekat kah? Auge tapi sudah di tangan. Dan juga M60 ya. Benar-benar garis senjata jarak dekat nih untuk 05 nih. Yes, tapi kali ini juga kita bisa lihat kalau misalkan dari Tong sendiri udah kehilangan beberapa HP-nya dan bahkan Sam 13 sendiri udah langsung sampai di bagian bawahnya, lihat. Yap, bakal di sandwich kali ini. Udah ada Sam 13 juga di bagian bawah juga. Nggak biarin tim dari Knight pasnya keluar dari rumah bullseye tentunya kali ini. Tinggal 3 orang sudah dijepit, bakal di sandwich. Udah ada granat juga yang dipegang oleh 05 juga coba untuk dilemparkan ke arah bawah. Dan masih belum kena pemain dari tim Knight. Masih belum bisa. Ada Tong yang ternyata ada di bagian paling bawah yang pastinya berbahaya karena Sam 13 kali ini coba untuk diputar terlebih dahulu. Mulai terlihat tembak langsung tapi lona shotgun cukup berbahaya. 18-7 juga 14 sudah di tangan dari pemain Knight. Kalau misalnya jarak dekat gua nggak pede banget pasti mereka bisa ngelawan ini ya. Ini bener-bener bagus banget. Bahkan Sam 13 sendiri bener-bener tahu kalau misalkan kira-kira player dari Knight bakalan bergerak kemana sampai akhirnya dia sempat ngebuang grenade, lihat. Watch, kena tembak juga, ke knockdown 1 orang kali ini. Sam 13 ini berhasil di knockdown. Langsung dia gitu aja. Tembakan langsung dari 05 PS 90 berhasil menemukan lawan kali 3 lawan 1. Bakal tembak terus. Sampai ternyata tinggal 2 orang lagi dari tim Knight. Coba tuh diudak-udak. Bakal dikejar tentunya karena Tong gak punya medkit lagi. Bakal tembakan langsung dari tim EVOS Esport tentunya. Dan Knight ini dia kali yang dibilang sama All Baby. Mereka bisa melipir jauh lagi dari peperangan yang sedang terjadi tentunya. Tapi ternyata di depan udah ada tim Heavy juga yang akan menjadi halangan untuk tim EVOS masuk. Tabrak lari bosku. Kim Chan udah terdeteksi. Bakal ditabrak. Tidak ditabrak ternyata kali ini. Tapi ternyata Osman turun dari mobilnya. Keluar langsung dipasang kali ini. Masuk ke dalam zona. Di bawah ada Osaprat. Bakal dihajar oleh 05 kali ini. Tembak terus karena gunshot. Berhasil mendapatkan 1 orang. Bakal di kill steal kah oleh EVOS. Gagal didapatkan. Dimana Kauge berhasil mendapatkan poinnya. Mobil udah mulai meledak kali ini. Masih ada Glow juga. Street berhasil mengamankan posisinya untuk defensif. Tapi ternyata zona masuk ke daerah berikutnya. Itu dia yang mana kali ini juga posisi dari anak-anak King of Gamer sepertinya udah benar-benar ngamanin dari tower dan gua rasa benar-benar enak posisi. Tapi kali ini anak-anak EVOS Esport mereka juga glownya juga udah tipis untuk bisa sustain sampai ke arah late game nantian. Ya, masih bertahan juga kali ini. Masih ada Heavy juga yang bertahan sampai hingga titik terakhir. 4 tim tersisa udah granat dilontarkan. Heavy berhasil dilontarkan lagi oleh King of Gamers yang berhasil menyayur poin eliminasi yang cukup banyak. Tapi 3 tim lagi. Kauge nembak langsung ke arah tim EVOS. Juga pasti EXP yang sudah mengamankan tower kali ini. Biarkan mereka perang. Bakal bergerak ke arah tower. Glow dipasang lagi. Semakin dikit lagi. Tinggal 0 Glow. Ada batu yang gagal untuk dijangkau oleh satu main itu 05. Tersisa Street sendirian. The lone survivor. The last man standing. Coba untuk masuk ke arah zona. Biarkan EXP Kauge perang terlebih dahulu. Dan sedangkan kali ini ada Street yang masih bertahan hingga tetes terakhir. Ya, kita bakal lihat kali ini dari JLS juga benar-benar selalu ngelok ke arah Street. Hingga titik dalam penghabisan, Street bakal coba bertahan lagi di balik Gluol. Masih ada Pocket yang bakal ditembak kah? Di mana Gluolnya semakin dikit lagi untuk seorang Street. Coba untuk lari keluar. Ya
yang lebih banyak lagi. Sayang my sekali God. ternyata ada Mr. 05 dan juga kawan-kawan dari EVOS Esports yang harus ditatakin habis oleh pemain dari KOG King of Gamers. Coba tiarap dulu sedikit memanfaatkan grounding di posisi yang sangat-sangat sulit, tapi paling tidak EVOS Esports sudah ada di dalam zona dimana kalau kita perhatikan dari KOG-nya itu sendiri mengaktifkan skill clue untuk mendeteksi di mana sisa player yang ada. Kita lihat udah ada airdrop di waktu yang tepat untuk mendapatkan grounding tambahan. Coba tiarap dulu sedikit, tapi Street sepertinya tidak dikasih kesempatan untuk regroup. Street harus dipulangkan ke arah lobby. GLX bakal coba buka keluar untuk maju ras ke arah depan. Double, udah ada barrelnya juga. Ada Mr. 05 cukup berbahaya. Satu pelontar mungkin menjadi harapan bangsa dari Mr. 05. Coba di-charge dulu dikit ya. Dia kena karena ada Kevin dengan AWM-nya. Bola balas diajar. RRQ ada Specman mencoba mengcover, tapi ada pelontar dari Kapten terkuat di bumi kita. Bersiap untuk dimajuin begitu saja Rembo. Hati-hati. Dan Kapten terkuat di bumi kita harus menahan, menghandle 3 player dari IVTH. Memberikan Cukup sulit karena kalau di depan sendiri udah kebuka banget dan bener aja Pac-Man nampaknya juga harus terjatuh. Alright, bakal coba langsung diterusin sepertinya cukup sulit juga. Hari yang sulit untuk RRQ Adis untuk masuk zona berikutnya karena zona udah bakal berjalan. Di mana di depan udah ada teman-teman dari HIVI asal Vietnam. Di mana kalau kita perhatikan juga masih ada satu pelontar yang siap dilontarkan. Apakah menyampai? Tentu saja sampai. Untungnya masih ada Glual di balik seorang kader. Tapi ada Rembo juga yang berhasil dapetin legal ternyata. Dilong berhasil dapetin Karamel. Di sisi lain udah sulit buat posisinya. Kander dan juga Chansu. Ada harapan terakhir dari RRQ Adis di mana EXP harus posisi ke-6 ternyata, tapi dari Geek berhasil survive. Dilong juga masih survive juga dari HIVI Thailand. RRQ menjadi bulan-bulanan dari HIVI tentunya. Ya, Bakal coba tinggal menarik dua diri. doang. Masih bisa punya 2 gol. Coba manfaatin di satu kompon yang sangat-sangat sulit. Di sisi lain tidak. Ya, harusnya ada yang jaga satu. Tapi kalau kita bicara RRQ Adis tadi berhasil dapetin satu dari TG atau Total Gaming. Dan juga Evo Street berhasil mendapatkan satu. Kapten Sub-13 berhasil dapetin Burst the Sky. Ini dia kembali ke rumah, yaitu Shrines. Dan juga udah ada Beo yang sepertinya bakal coba disandra oleh kawan-kawan dari EVOS Esports. Bakal coba dihabisin. Vigame yang harus puas di posisi ke-11. Coba langsung digerus aja. Satu magazine udah bakal langsung dihabisin untuk satu orang. Ya, tersisa tinggal 10 tim yang mana EXP atau KOG masih mungkin masuk di 3 besar nih. Jadinya tetap fokusnya menurut gua tetap ke arah KOG dan juga EXP. Ya, Pac-Man tadi dapetin satu asik dari Geek Fam. Itu something yang good juga menurut gue di tengah map. Dan kalau kita perhatikan ada KOG yang berhasil fight juga lawan House of Blood, di mana Osaka 77 berhasil dapetin gunshot. 1 poin yang cukup baik untuk KOG. Dan RRQ Hades sepertinya sudah mengantongi 2 perolehan poin kill di pagi hari, dimana Getong 5 tentunya di arah yang berlawanan di arah Shrines. Ini dia pecahan perangnya, bakalan regroup dulu dan ternyata EVOS berhasil mengkoleksi 2 poin kill di pagi hari. Yap, kompon yang lain gitu. Yo, ini kompon-kompon yang bisa gue bilang cukup sulit juga untuk diraih karena memang beberapa patahan. Tapi ternyata kalau kita perhatikan sebenarnya sedikit lebih dekat lagi dan udah terlihat itu harusnya dari EVOS Esports bakalan turun. Udah terlihat di dalam rumah ada satu orang. Nah, ini dia surprise. Awas dari samping. Bakeko Bunda bakal coba langsung jar, bam, bam, bam. Oh my god, masih bisa selamat ternyata. Malah dipakai bala kalengnya oleh Komdem. Tapi Komdem, sorry to say, sayonara Komdem harus jatuh terkena orang masih dan ada yang satu orang masih bakalan dipantau juga oleh satu player dari EVOS Esports dan bakalan coba dikejar, yaitu seorang Shin oleh Kapten Sam 13, yang mana Kapten Sam 13-nya juga bakalan coba di-regroupkan oleh kawannya itu Mr. 05. Tapi yang terjadi adalah Shin berhasil memanfaatkan celah-celah patahan untuk titik lengah dari EVOS Esports, Pak. Yap, yang mesti harus di notice adalah jangan sampai lupa untuk ngelut ya, karena resource-nya juga belum resource yang spesial menurut gua. Oke, dicari Pak. Oke. Dicari, benar-benar dicari. Di surprise, happy birthday. Itu dia, Burst the Sky. Tapi udah gak ada harga dirinya juga. Glual karena bakal langsung dihabisin. Dan nice one, udah berhasil dapetin satu. Tapi ada Mr. 05 yang seperti udah terkenal dan harus coba segera ditolong oleh Street. Mencoba menolong seorang Mr. 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong. Coba di backup air oleh Abu. Maju ke depan ada Getbu juga, awas terlalu berbahaya. Sam 13 dengan satu vehicle motornya. Bakalan ada perang jarak dekat. Sam 13 berhasil dapetin satu. Mr. 05 jatuh oleh Getbu. Di jam jatuh oleh Street. Level kedua bagus banget. Bakalan coba langsung diajar. Masih ada Abu. Udah berhasil dapetin satu. Kapten Sam 13 ternyata Kevin. Tapi Abu berhasil dapetin Getbu juga. Bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Sam 13-nya juga harusnya masih sempat revive. Nice one. Backup fire yang bagus. KOG-nya cabut. KOG-nya cabut, bro. Takut. EVOS Esports mereka masih bisa
survive bertiga, tapi Pac-Man berhasil dapetin satu EXP Yos yang bagus sekali. 8 poin. EV Thailand juga puas posisi kelima, menyisakan satu EXP. Membuka EXP lolos masuk, tapi karena kalau kita lihat juga sekarang udah ada Chanzu yang berada dengan EVOS Esports. Sepertinya di samping juga udah ada EXP. Bakal coba adu di sini oleh Kapten. Oh my God. Dapat di bumi di mana Punggat berhasil dapetin Mr. 05 Legal terkenal oleh Blazers. Punggat berhasil dapetin 05 juga. Adu oleh Kapten Sam 13. Setengah darah Delang. Coba diadu oleh Chanzu. Punggat ternyata berhasil dapetin Sam 13. Bukan satu hal yang bagus untuk EVOS Esports. Mereka bertemu dan langsung firing. Ternyata EVOS puas di posisi ke-8. Oh my god, di posisi ke-4 maksud gue dengan 8 poin kill. Masih ada EXP dan juga Geek dan RRQ masih lengkap 4 orang, Bang. Ya bener banget, di belakang juga masih ada Geek yang harusnya masih bisa ngebokong dari EXP sendiri ya. Yes. Wah, ini dia. Bakal coba dicari. Mana dia kepalanya? Di mana itu kepalanya? Coba tembak oleh Okaner. Dar. Satu peluru udah keluar. Enggak kena. Mana dia sisanya? Karamel terlihat di balik luar. Coba tembak. Itu dia Okaner. Kekuatan Indonesia kita. Horas Okaner. Coba langsung hancurin dulu gluolnya. Dan sepertinya ini bakal jadi akhir dari zona. Ini adalah kekuatan Indonesia. Pac-Man dapetin saya. RRQ bakalan dapat satu Geek Fam udah posisi ketiga. Misalkan di XP harus satu tumbang. Di depan mata. Bakal coba diadu. Harus jatuh. Masih ada Kapten terkuat di bumi dengan 11 poin gila. Bukan bakal coba diadu. Pac-Man dari Chanzu juga. Bukan tersisa sendiri. Dan ini adalah Buya untuk RRQ Hades. Congratulations Indonesia. FF Indo bersatu. Oh my god. Gue nggak kali Buya. Gue nggak tahu apa yang bakal kejadian. Ya setelah nonton live streaming turnamen FFCS ini ya juara kok aliansi.